Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aufa Aulia Rahmadini. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah kepramukaan. Sejarah kepramukaan umumnya dibagi menjadi dua, yaitu sejarah kepramukaan di dunia dan sejarah kepramukaan di Indonesia. Yang pertama ada sejarah kepramukaan di dunia. Berawal pada tahun 1908, Baden Powell merilis buku yang berjudul Scouting for Boys yang ditunjukkan untuk kepanduan putra dan saat itu sedang menjadi masterpiece. Lalu pada tahun 1912, Baden Powell bersama saudaranya Agnes membuat kepanduan untuk putri yang diberi nama Girl Guidance yang kemudian akan dilanjutkan oleh istrinya yaitu Olaf St. Clair Sams. Lalu pada tahun 1916, Baden Powell membuat kepanduan untuk siaga yang diberi nama Calb atau Anak Serigala, yang pedoman kegiatannya berpedoman pada buku The Jungle Book karya Rudyard Kipling. Lalu pada tahun 1918, Baden Powell juga membuat Rover Scout yang ditujukan untuk pemuda berusia 17 tahun ke atas, yang pedoman kegiatannya akan berpedoman pada buku Referring to Success yang nantinya akan dirilis pada tahun 1922. Lalu pada tahun 1920 diadakannya Jambo Dunia pertama yang diadakan di London, Inggris. Dan semenjak saat itu Baden Powell diangkat menjadi Bapak Pandu Sedunia. Lalu semenjak saat itu Jambo Dunia pun dilaksanakan setiap 4 tahun sekali. Jambo Dunia terakhir dilaksanakan pada tahun 2019 di Virginia Barat, Amerika Serikat. Dan kepanduan pun hampir menyebar luas ke seluruh wilayah dunia dan kepanduan pun menyebar ke Belanda. Di Belanda, nama kepanduan disebut dengan nama Padvinders. Lalu yang kedua ada sejarah kepramukaan di Indonesia. Sejarah kepramukaan di Indonesia dimulai saat Belanda datang ke Indonesia dan menjajah negara Indonesia. Belanda pun membuat sebuah organisasi yang diberi nama NIPV, Nederland Indies Padvinders Vereniging, yang bertujuan untuk menjadikan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang baik dan siap untuk hadar pergerakan nasional. Dan semenjak saat itu, banyak sekali muncul organisasi-organisasi kepanduan seperti JPO dan lain-lain. Namun, saat pemerintahan Belanda melarang adanya istilah Padvinders dalam organisasi-organisasi kepanduan. Lalu, Kiai Haji Agus Salim pun memikirkan nama lain selain Padvinders dan tercetuslah nama kepanduan. Namun, pada saat masa pemerintahan Jepang melarang adanya organisasi-organisasi kepanduan sehingga anggotanya pun masuk ke dalam organisasi bentukan Jepang seperti PETA, Keibodan, Seinendan, dan lain-lain. Dan pada saat proklamasi, muncul kembali organisasi-organisasi kepanduan seperti PPK, KS, dan lain-lain. Lalu, kurang lebih pada tahun 1961, Gerakan Pramuka pun mulai diresmikan dengan adanya Kepres nomor 112 tahun 1961 tentang Panitia Pembantu-Pembentuk Pelaksanaan Gerakan Pramuka. Dan pada tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka pun mulai disebarluaskan ke seluruh rakyat Indonesia. Dan akhirnya pada tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka. Dan sekarang Pramuka pun dikenal sebagai organisasi hampir di seluruh Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.